Selamat tinggal Indonesia, begitulah kira-kira ungkapan hati seorang Ian Maatsen untuk Timnas Indonesia. Atau bahkan itu dilakukan di sebuah acara konferensi pers resmi, disusul pula beberapa medsos resmi miliknya. Ini semua terjadi karena Ronald Koeman. Orang ini tak ingin kecolongan dengan membiarkan Indonesia menaturalisasi pemain berbakat binaannya tersebut. Koeman resmi memanggil Maatsen untuk pertandingan Belanda melawan Spanyol yang baru saja berlalu. Tak seperti sebelumnya, Maatsen hanya menjadi penghias kursi bench. Kali ini Maatsen dipilih jadi starter dan bermain full waktu, dan hebatnya Maatsen membuat gol indah dipertimbangkan tersebut, yang membuat sang profesor taktik Belanda tersebut tak mungkin lagi melepaskannya. Ya, kini Indonesia atau Erick Thohir harus gigit jari. Kesempatan untuk menaturalisasi pemain berbakat dan benar-benar great tersebut resmi dan mutlak sudah tak mungkin setelah Ian Maatsen mencetak gol penting Belanda ke gawang Spanyol. Pemain sepak bola Belanda dengan keturunan Indonesia dari ibu Jawa Suriname Belanda, Ian Maatsen baru saja mencetak gol melawan Spanyol tadi malam. Namun, sepertinya sangat sulit bagi Maatsen untuk memperkuat timnas Indonesia, karena sudah bermain untuk tim nasional Belanda. Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda, dan memiliki darah Suriname dan Indonesia dari Jawa. Dengan demikian, kemungkinan Maatsen memperkuat timnas Indonesia sangat kecil karena sudah terikat dengan tim nasional Belanda. Mengenai keinginan PSSI untuk menaturalisasi Ian Maatsen, bukanlah berita baru sekarang. Sejak awal program naturalisasi pemain keturunan, Ian Maatsen masuk radar pertama dan utama, segala cara pun sudah dicoba. Bahkan dengan pendekatan melalui pemain yang sudah lebih dulu jati wiyani, salah satunya adalah Mads Hilkers. Mads coba merayu Maatsen untuk memutuskan bareng bermain bersamanya di timnas Indonesia. Dan sebenarnya pula itu beberapa kali hampir terjadi. Dan yang perlu diketahui pula guys, lebih separuh pemain naturalisasi Indonesia saat ini pernah bermain untuk timnas kelompok umur di Belanda, mulai 17,2 dan seterusnya. Dan ketika masuk di level senior mereka perlu mengantri dan bersabar bahkan hanya untuk sekadar mendapatkan panggilan saja dan belum tentu bermain, alias cadangan abadi. Dan itu bisa kita pahami karena di tingkat senior persaingan begitu ketat dan menjadi kesulitan tersendiri untuk pelatih Ronald Koeman menentukan pilihannya. Untuk Maatsen dan beberapa pemain bahkan yang kini sudah jati wiyani, sebenarnya ada yang pernah terpanggil untuk timnas senior Belanda. Ian Maatsen pernah dipanggil Koeman untuk menggantikan gelandang Frenkie de Jong yang bergabung ke dalam skuad tim nasional Belanda jelang Piala Eropa atau Euro 2024. Sebelumnya, Frenkie de Jong dicoret dari skuad tim Oranje karena masih belum pulih sepenuhnya pasca cedera pergelangan kaki saat membela Barcelona menghadapi Real Madrid di pertandingan Liga Spanyol. Namun sampai perhelatan piala itu berakhir, tak satu menit pun kesempatan untuk Maatsen diberikan kesempatan bermain di lapangan. Hal itu yang membuat Maatsen marah dan nyaris putus asa dengan timnas Belanda di bawah Ronald Koeman. Dan hampir merubah pendiriannya untuk menentukan pilihan bermain untuk timnas Indonesia, dengan jaminan selalu jati pilihan utama daripada menunggu panggilan Koeman yang tidak pasti. Di tengah kegundahan itu pula bertubi-tubi bujukan untuk bergabung bukan saja timnas Indonesia, tapi juga Suriname. Beruntung ada seorang legenda sepak bola Belanda mencoba membujuknya untuk bersabar menunggu panggilan Ronald Koeman. Dan sang legenda itu pun meyakinkan Maatsen bahwa kesempatan bermain Maatsen untuk timnas Belanda hanya masalah waktu saja. Mungkin hal itu tak asal ngomong, sang legenda punya analisis tersendiri tentang hal itu. Dan itu tak perlu nunggu lama ketika Belanda harus datang ke kandang benteng Spanyol pada laga leg 2/4 final UEFA Nations League musim 202 April tahun 2025 pada Senin, 24 Maret tahun 2025 dini hari waktu Indonesia. Dan di pertandingan itu Maatsen menjadi starter dan bermain full, bermain baik, bukan saja menahan gempuran banteng muda Spanyol Lamine Yamal atau Morata,
namun sesekali turut menyerang lewat sisi kiri dan melakukan penetrasi ke jantung pertahanan Spanyol yang cukup merepotkan pertahanan tim Matador itu. Bisa menahan imbang tim sekelas Spanyol bahkan sampai adu penalti yang akhirnya dimenangkan tuan rumah dengan susah payah dan hanya keberuntungan belakang dengan selisih 1 penalti. Membuat perhatian khusus dengan kehadiran Maatsen di timnas pusat besutan Ronald Koeman tersebut. Mungkin ini pintu masuk Maatsen di tim utama skuad Orange, sekaligus awal yang indah untuk kehadirannya di timnas Belanda, dan penanda tertutup pula kesempatan Indonesia untuk membawa Maatsen ke timnas Indonesia. Bisa jadi ini sebuah pukulan telak untuk timnas Indonesia yang sangat berharap Ian Maatsen bisa bergabung di timnas Indonesia. Namun di sisi lain harusnya jadi sebuah peringatan juga untuk PSSI sendiri bersama Erick Thohir, bahwa membangun tim yang solid tak melulu masalah teknis bermain bola atau harga pemain. Ada yang jauh lebih penting dan sangat berdampak kepada kekuatan dan kesolidan sebuah tim sepak bola nasional, itu adalah rasa persatuan, motivasi dan rasa memiliki Indonesia secara utuh dan sepenuh hati melampaui masalah nama besar, popularitas dan bayaran tinggi. Kebanggaan itulah yang menggelorakan semangat perjuangan yang melampaui batasan profesionalisme sepak bola, hal mana seperti ditunjukkan para pemain bertipikal demikian. Kita pun jangan menutup mata terhadap para pemain keturunan yang rela hati berusaha sendiri menjadi WNE dan berpindah main di Liga Indonesia, hanya untuk keinginan terpanggil membela Indonesia di ajang dunia. Seperti Johnny Werman yang kini bermain di Madura United atau yang lainnya. Begitupun talenta lokal yang sudah terbukti dan teruji dari segala aspek kualitatifnya, mungkin mereka akan jauh meledak-ledak ketimbang pemain mahal yang rentan cedera, atau tidak memberi dampak positif dan tak bisa berkontribusi banyak untuk kemajuan timnas Indonesia. Malah justru sebaliknya bisa menimbulkan kecemburuan yang tidak perlu, dan lebih penting lagi adalah tim pelatih yang jago meracik dan memberi motivasi tinggi untuk membangun tim yang solid dengan potensi yang tersedia. Ini hanya sebuah masukan jalanan yang boleh didengar, boleh juga tidak. Karena sejauh ini kita masih percaya dengan yakin kepada para petinggi PSSI yang punya komitmen tinggi untuk membawa Indonesia ke final Piala Dunia. Dengan ambisinya, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Bravo Timnas Indonesia, teruslah berjuang untuk Garuda di dadamu dan merah putih darahmu.